Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aden Taufik Hidayat dari kelas Ekonometrika L. NIM B100-180-364 akan mempresentasikan tentang cara membaca hasil regresi dari data yang telah didapatkan. Di sini variabel view-nya terdapat Y, X1, X2, X3, X4, dan X5 dengan desimalnya Y0, X11, X21, X31, X42, X5 0, dan measure-nya scale. Lalu ini data yang telah saya miliki. Di sini terdapat 16 data. Lalu kita akan langsung saja regresikan, analyze, regression, linear. Lalu Y ini kita masukkan ke dependent, dan X1 sampai X5 masukkan ke independent. Lalu kita klik statistik, descriptive, case wise diagnostic, all cases, continue. Lalu kita klik OK. Dan ini hasil dari regresi data yang tadi. Ini hasil regresinya. Dan kita akan membacanya bersama-sama. Yang pertama, descriptive statistic. Di sini dari data tersebut didapatkan nilai rata-rata min Y-nya itu 10.005,13. Lalu X1 didapatkan rata-ratanya 162,213. Lalu X2 220,113. X3 1.745,544, X4 8,0594, X5 94.792,31. Standar deviasi Y-nya didapatkan 1163,645 dan X1 sampai X5 sudah tertera di sini. Min ini merupakan nilai rata-rata dari seluruh data yang kita miliki. Lalu lanjut ke korelasi. Korelasinya ini Y-nya ini memiliki hasil 1,000 dan X1-nya minus 0,066. Tabel korelasi ini menjelaskan tentang hubungan data variabel bebas dengan variabel terikat. Di sini X1-nya bernilai negatif. Maka apabila X1 ini naik, maka Y-nya ini akan turun karena ini negatif. Jadi hubungannya negatif. Apabila X1 naik, maka Y-nya turun. Lalu yang X2 juga sedemikian rupa, bernilai minus 0,097. Apabila X2 nilainya naik, maka Y-nya ini akan turun. Lalu X3 bernilai 0,005 positif. Apabila X3 ini nilainya semakin naik, maka Y juga akan semakin naik karena hubungannya positif. Lalu X4 bernilai minus 0,543. Minus negatif berarti hubungannya negatif. Apabila X4 naik, maka Y-nya turun. Lalu yang X5 0,0044 positif. Apabila X5 naik, maka Y juga naik. Lalu signifikan. Signifikan di sini X1 sampai X5 nilainya positif. Nilainya positif. Ini maksudnya adalah X1-nya 0,404. Berarti ini memiliki signifikan dengan kategori yang sedang. Lalu X2 0,361, kategorinya juga sedang. X3 0,493, kategorinya sedang. X4 0,015, kategori lemah. Dan X5 0,436, kategorinya sedang. Di sini N adalah jumlah seluruh data yang dimasukkan, totalnya 16. Lalu variabel entered atau remove, di sini variabel yang dimasukkan itu
Jadi yang variabel yang sudah masuk ke hasil regresi itu berasal dari X1, X2, X3, X4, X5. Lalu model summary. Model summary ini menjelaskan tentang besarnya nilai korelasi atau dilambangkan dengan huruf R. Besarnya nilai korelasi yang telah dihitung yaitu 0,873. Selanjutnya R square ini merupakan hasil kuadrat dari R ini dan hasilnya adalah 0,762. Model sumber ini menjelaskan keterkaitan persen pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Jadi variabel bebas itu memiliki pengaruh terhadap variabel terikat yaitu Y sebesar 76,2%. Lalu kita lanjut ke ANOVA. Di sini diketahui signifikannya 0,006, di mana itu kurang dari 0,005, dan sehingga ini digunakan sebagai prediktor. Kemudian uji F. Uji F diketahui dari hasil hitung, jawabannya 6,400. 6,400. Lalu apabila kita menggunakan rumus tabel, maka akan menghasilkan nilai F uji F ini sebesar 3,20. Jadi 3,20 ini lebih rendah daripada 6,400, sehingga H0 ini diterima. Selanjutnya koefisien. Nilai koefisiennya adalah 55.080,322. Ini untuk konstannya. Dan selanjutnya X1 sampai X5 sudah tertera di sini. Koefisien ini maksudnya apabila nilai X1 sampai X5 ini nilainya 0, maka Y ini akan bernilai sebesar 5.580,322. Koefisien regresi ini, jika variabel independen lain nilainya tetap dan X1 mengalami kenaikan 1%, maka nilainya akan sebesar 52,268. Begitu seterusnya X2, X3 sampai X5. Apabila X2 ini mengalami apabila variabel independen lain nilainya tetap dan X2 ini mengalami penurunan 1%, maka nilainya akan sebesar minus 114,597 dan begitu seterusnya. Lalu di sini ada uji T. Uji T dari rumus hitung ini diketahui 0,646. Dan sedangkan uji T dari rumus tabel diketahui 2,228, di mana T hitung ini lebih kecil daripada T tabel yaitu 2,228, sehingga dari hitungan tersebut H0 ini dapat diterima. Begitu penjelasan sedikit dari saya. Apabila banyak kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.